Halo, perkenalkan nama saya Maria Belenda Marquez Pereira Duseo, biasa dipanggil Diva. NIM 0111910899, Prodi 1 Keperawatan, semester 7 dari Universitas Ngudi Waluyo. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan, dosen pengampu Pak Jaya. Baik, di sini tugas saya akan mempresentasikan proposal. Nah, proposal yang saya bikin adalah proposal pembangunan usaha toko dan bakery. Baik, langsung saja teman-teman, saya akan mempresentasikan usaha yang saya bikin adalah usaha Del Bakery. Nah, Del Bakery adalah berdiri dari industri roti atau bakery, merupakan bagian dari industri makanan. Jadi yang memanfaatkan tepung terigu sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya. Di dalam ilmu pangan, roti dikelompokkan dalam produk bakery, bersama dengan cake, donat, biskuit, roll, cracker, dan pie. Roti merupakan produk bakery yang paling dikenal dan paling populer dari zaman ke zaman. Nah, selanjutnya deskripsi dan bidang usaha. Del Bakery adalah produk makanan yang terbuat dari berbagai bahan, dengan bahan utama tepung terigu yang ditambahkan bahan lain seperti gula, margarin, yes, garam, dan juga air. Nah, selanjutnya adalah analisa SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dalam usaha Del Bakery itu apa sih? Pertama, potensi yang dimiliki oleh usaha Del Bakery ini yaitu penjualan roti yang mempunyai ciri khas, tampilan, dan rasa yang berbeda dengan usaha roti yang lainnya, yaitu adalah rasa yang sangat bervariasi. Nah, selanjutnya yang kedua, serta harga yang cukup terjangkau dan bisa dibilang relatif murah. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Cake atau roti tidak dapat tahan lama dan cepat berjamur. Yang kedua, produk dan bentuk roti atau cake mudah ditiru. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Pertama, rasa roti yang berbagai rasa dan dibuat sesuai selera menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Nah, kedua, budaya masyarakat yang sangat konsumtif dari berbagai usia dan mempunyai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga. Keempat adalah threat atau ancaman. Pertama, banyak saingan yang namanya banyak dikenal konsumen. Nah, banyak saingan dari produk bakery yang sudah dikenal luas masyarakat, sudah dikenal banyak masyarakat di luar sana sebagai ancaman bagi kita sebagai pendiri bakery, usaha bakery yang baru. Kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan keuntungan yang berkurang. Nah, dampak usaha bakery bagi ekonomi sosial dan budaya. Pertama, ekonomi. Nah, meningkatkan pendapatan tenaga kerja dan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dan membantu mengurangi jumlah angka pengangguran. Nah, ketika usaha Del Bakery ini didirikan di suatu tempat yang akan nanti didirikan, itu akan membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Kenapa? Karena akan membuka lowongan kerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar hingga bisa mengurangi angka pengangguran di area sekitar tersebut. Nah, yang kedua, pendirian Del Bakery akan memberikan produk dan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak sampai yang dewasa. Yang kedua, budaya. Dampak usaha bagi budaya, yaitu pendiri usaha ini menciptakan budaya baru dalam masyarakat dalam memanfaatkan bahan dasar kue seperti tepung, terigu, dan telur. Nah, kebanyakan masyarakat menggunakan bahan dasar seperti tepung, terigu, dan telur untuk membuat gorengan saja. Nah, kalau Del Bakery mendirikan usahanya, masyarakat sekitar akan tahu bahwa bahan dasar untuk membuat roti tersebut menggunakan juga tepung, roti, dan bahan lain-lainnya. Jadi mereka bisa tahu bahwa bahan-bahan dasar tersebut bisa juga membuat roti, tidak hanya membuat gorengan saja. Nah, selanjutnya resiko usaha. Sebelum kita mendirikan usaha kita harus mencari tahu atau mengetahui dulu resiko usaha apa yang akan kita alami ketika kita membuka usaha tersebut. Yaitulah resiko usaha yang terjadi di dalam bidang bakery adalah roti mudah berjamur. Itu resiko yang harus kita tahu. Dan apabila
apabila terlalu lama roti yang mudah berjamur apabila terlalu lama terjual sehingga terkadang mendapatkan keuntungan yang tidak banyak, dan juga seperti tadi harga bahan baku yang bisa naik seketika. Nah, ketika kami membuat toko Del Bakery, produk-produk yang akan kami tawarkan adalah seperti roti berbagai aneka macam, donat yang berbagai aneka rasa, pie, bagel, kue yang berbagai bentuk dan bisa direquest oleh pelanggan kami, karena brownies, manisan berbahan coklat, biskuit, quick bridge, dan puding yang berbagai rasa. Nah, setelah usaha kami ini, usaha Del Bakery ini akan berjalan dengan lancar, kami akan juga menambahkan beberapa menu seperti pastries yang kami akan tambahkan ketika usaha ini sudah berjalan baik dan lancar. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan rencana biaya. Kita kalau membuka usaha pasti ada perhitungan biayanya sendiri. Nah, yaitu biaya praproduksi. Nah, biaya praproduksi yang apa saja sih yang dibutuhkan dalam praproduksi ini? Adalah peralatan membuat kue. Peralatan membuat kue ada kisaran harga 5 juta. Dan oven yang dibutuhkan seharga 2,5 juta. Banner dan promosi seharga 5 juta. Perizinan yang kita membuat kue harus membuat perizinan itu memakan biaya 2 juta. Dekor dan furnitur toko yang membutuhkan biaya 10 juta. Nah, tepung terigu. Selanjutnya biaya produksi harian. Nah, biaya produksi harian apa saja? Tepung terigu 10 kg itu seharga Rp100.000. Kedua, margarin 10 kg seharga Rp150.000. Telur 15 kg seharga Rp375.000. Gula 20 kg Rp300.000. Ragi instan 1 kg 50 kg Rp50.000. Baking powder 1 kg Rp40.000. Pewarna makanan seharga Rp50.000. Selai aneka rasa 4 kg seharga Rp300.000. Abon 1 kg seharga Rp150.000. Keju 1 kg seharga Rp175.000. Coklat blok 2 kg seharga Rp200.000. Gas seharga Rp100.000. Dan kebutuhan lain-lain kecilnya seharga Rp160.000. Nah, total ada Rp2.150.000 untuk pengeluaran produksi harian. Dan untuk perkiraan pendapatan hariannya ditargetkan mendapatkan Rp3,5 juta per harinya. Nah, untuk modal utama yang dibutuhkan oleh Del Bakery adalah 100 juta. 100 juta modal utamanya adalah 100 juta. Nah, 100 juta itu untuk dipakai semua, tidak. 100 juta itu seperti tadi sudah dibacakan, misal dibutuhkan Rp50 juta untuk usaha pertama. Nah, untuk Rp50 juta ini disimpan karena tidak digunakan. Karena apa? Karena usaha yang dibuka belum menginjak 1 tahun pasti ada risiko kerugiannya. Nah, untuk sisa uang yang disimpan akan uang tersebut akan membantu ketika kita mengalami kerugian tersebut. Nah, baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini ada salah kata maupun salah dalam penjelasan yang saya paparkan tadi. Mohon maaf. Semoga teman-teman yang menonton video saya ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah, mohon masukannya, karena masukan teman-teman sangat berarti. Dan juga untuk dosen pengampu saya, Pak Jaya, jika ada salah mohon koreksinya, Pak. Dan sekian, terima kasih atas tugasnya. Saya Maria Belenda, undur diri. Terima kasih.